Berikut ini adalah soal asli penalaran matematis SNBT tahun 2024 pada gelombang pertama. Kalau tidak salah antara hari ke-5 atau ke-6 ya. Jadi setelah kami coba kerjakan, ini diselesaikan dengan prinsip persamaan Diopentin ya. Persamaan Diopentin ini memang jarang dibahas di kelas, tetapi tiba-tiba muncul di penalaran matematis SNBT. Nah, jadi untuk persiapan SNBT selanjutnya, silakan dicermati bagaimana prinsip Diopentin untuk menyelesaikan soal ini. Berikut adalah diagram tangki penampang air toilet duduk ya. Penampang tangki merupakan trapesium dengan EF sejajar dengan AB. EF sejajar dengan AB. Yang mana EF itu 20, berarti di sini 20, EF-nya 20, AB-nya itu 10. Dan tinggi PR-nya adalah 20. Berarti tingginya 20 ya, PR 20. Penampang mendatar merupakan persegi panjang, diketahui FG sama dengan BC sama dengan 40. Berarti di sini 40, BC juga 40. Toilet memiliki dua tombol. Jika tombol pertama ditekan, maka seluruh air dalam tangki digunakan. Jadi toilet memiliki dua tombol. Jika tombol pertama ditekan, maka seluruh air dalam tangki digunakan. Jadi artinya kalau tombol pertama ditekan berarti menghabiskan seluruh daerah ini ya berbentuk prisma trapesium ini ya. Jika tombol kedua yang ditekan, maka air akan terpompa keluar sehingga permukaan air turun ke titik Q. Jadi titik Q sampai ke sini berarti menghabiskan hanya sampai ke sini saja. Jika titik Q adalah titik tengah dari PR, dalam 20 kali pemakaian toilet, volume pemakaian air yang mungkin adalah berapa liter. Nah, jadi nanti kita akan menemukan beberapa kemungkinan dengan menggunakan persamaan Diopentin ini. Nah, jadi silakan dicermati bagaimana proses penyelesaian soal ini ya. Nah, tentu ini berkaitan dengan volume ya. Volume, jadi kita akan menghitung volume dari tombol pertama dan tombol kedua. Nah, jadi untuk volume, tombol pertama, volume kita buat aja dalam volume tombol yang pertama ya. Ini berbentuk prisma trapesium ya. Jadi kita akan menghitung volume prisma trapesium ini luas alas kali tinggi. Nah, kita memandang yang alasnya itu adalah yang ini ya. Yang bagian ini, bukan yang bagian EFGH ya. Jadi kita memandangnya dari samping ini saja. Nah, alas kali tinggi untuk volume tombol pertama, berarti kita harus menghitung volume keseluruhannya ya. Untuk tombol yang pertama, karena akan menghabiskan seluruh air dalam tangki. Jadi kita hitung luas alasnya. Jadi luas alas kali tinggi. Alasnya itu berbentuk trapesium. Nah, ingat untuk trapesium, luas trapesium setengah kali jumlah sisi yang sejajar. Nah, jadi jumlah sisi yang sejajar berarti yang EF sejajar dengan AB ya. Berarti EF itu 20 ditambah 10 sisi sejajar dikali dengan tinggi. Nah, ini masih tinggi dari trapesium ya. Tingginya yaitu panjang PR ini, yaitu adalah 20. Dikalikan dengan tinggi dari prismanya. Tinggi prismanya itu adalah ini. Ya, jadi dari sini ke sini ya, sama aja dengan panjang FG ini, yaitu 40. Sehingga untuk volume jika tombol pertama ditekan itu adalah jadi 2 dengan 40 sisa 20 ya. Jadi biar lebih mudahkan saja. Berarti 30 dikali dengan 4, 20 dikali 20 400 ya. 400. Kita dapatkan 12.000. Ini satuannya masih cm. Jadi cm kubik. Nah, kalau kita robah dia ke dalam satuannya desimeter atau ke liter gitu ya. Jadi kalau dari cm naik 1 dengan pangkat 3, berarti kita bagi dengan 1000. Jadinya 12 desimeter kubik. 12 desimeter kubik itu nilainya adalah 12 liter.
Nah, jadi kita tetapkan bahwa jika tombol pertama ditekan, jadi volume tombol pertama, jika kita tekan, maka akan mengeluarkan air sebanyak 12 liter. Nah, coba kita hitung untuk tombol yang kedua. Coba kita bersihkan yang di bawah dulu. Untuk volume tombol yang kedua, bisa kita buat volume tombol yang kedua itu daerah sini ya, bagian yang atas ini. Karena tombol kedua jika ditekan akan menghabiskan air sampai ke titik Q. Otomatis kita akan menghitung berapa volume yang bagian atas ini. Jadi sampai ke sini airnya ya. Ibaratnya kalau tombol pertama kita tekan itu untuk BAB ya, menghabiskan seluruh air. Tetapi kalau kita tekan tombol yang kedua itu mungkin untuk BAK ya, buang air kecil ya, sampai setengah tangki ini. Nah, kita perlu mencari jumlah sisi yang sejajar pada daerah yang di sini ya. Perhatikan bahwa daerah sini kita belum tahu, anggaplah ini M dan di sini N ya. Jadi jumlah untuk mencari volume kan luas alas kali tinggi, dan luas alasnya itu kita perlu mencari jumlah sisi yang sejajar. Sudah diketahui AB itu 10, MN-nya itu berapa gitu ya. Itu tentangan kita. Nah, kebetulan titik Q tepat berada di tengah-tengah sini. Pertanyaannya berapakah panjang MN ini? Kan MN nanti kita sejajarkan dengan AB ya. Nah, perhatikan bahwa ini tepat berada tengah-tengah, berarti di sini 10 dan di sini 10. Kalau kita pakai logika, di tengah-tengah 10 dengan 10 ini, berarti dari sini sampai ke sini adalah 15. Nah, jadi kita bisa dengan cepat menjawab ini adalah di tengah-tengah antara 10 dengan 10 ini adalah 15. Nah, untuk lebih meyakinkan kita sambil mengulang-ulang juga materi di SMP untuk mencari panjang MN ini, biar lebih meyakinkan gitu ya. Sambil merefresh materi kita di SMP, prinsip kesebangunan ya untuk mencari panjang MN ini. Nah, coba kita gambarkan lagi daerah yang di sini. Ini adalah A, B, dan di sini adalah EF, dan di sini panjang MN yang akan kita cari ya. Ini M dan di sini N. Kita akan buktikan betul enggak bahwa panjang MN itu 15. Kadang kalau kita tidak yakin atau misalnya Q-nya itu tidak tepat di tengah-tengah, bisa jadi lebih ke atas sedikit atau lebih ke bawah sedikit ya, mau tidak mau kita harus menggunakan prinsip kesebangunan yang ini ya. Nah, jadi ini cukup penting juga untuk merefresh kembali ingatan kita tentang materi di SMP ya. Nah, cara untuk mencari MN cukup kita buat garis bantu ya. Jadi kita buat garis bantu dari titik B ini, kita buat garis yang sejajar dengan EF ya. Jadi AE, maksudnya garis yang sejajar dengan AE ini ya. Jadi kita buat garis yang sejajar, anggaplah di sini titik O ya. Jadi AE itu sejajar dengan OB gini ya. Nah, sehingga berlaku kalau panjang AB-nya itu AB di sini panjangnya adalah 10, otomatis di sini juga 10 dan di sini juga 10. Akibat dari prinsip kesejajaran, karena mereka sejajar. Jadi kita akan buat sebuah titik di sini, misalnya titik K misalnya ya. Titik K. Nah, kita akan mencari MN dengan cara kita jumlahkan MK 10 ditambah dengan KN ya. Terdapat sebuah kesebangunan di sini, yaitu segitiga KBN itu sebangun dengan segitiga OBF. Segitiga OBF ya. Jadi kalau misalnya tidak tepat berada tengah-tengah, berarti otomatis mau tidak mau kita harus pakai prinsip seperti ini ya. Nah, kita akan mencari panjang KN nih. Jadi KN berarti segitiga yang kecil yang di atas ini sebangun dengan segitiga yang besar yang ini. Ya. Untuk lebih meyakinkan kita ya. Jadi KN dibanding dengan alas pada segitiga yang kecil, kita bandingkan segitiga yang besar yaitu OF. OF itu panjangnya adalah 10. Dari mana kita tahu bahwa panjang EF itu kan 20 ya. Kemudian sudah kita buat garis yang sejajar sehingga panjang EO itu adalah 10, otomatis sisanya juga 10. Berarti 10.
sama dengan, nah, tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiga yang kecil untuk segitiga KBN ini, kan katanya Q itu tepat berada di tengah-tengah sini ya. Berarti setengah dari tinggi dari PR ini. Sementara PR itu adalah 20. Otomatis untuk segitiga yang kecil ini tingginya adalah 10. Dibanding dengan tinggi segitiga OBF itu yang ini. Yaitu tingginya adalah 20. Nah, sehingga berlaku, ya, kita coret 0 di sini. Berarti kita dapatkan KN sama dengan 10 dikali setengah ya. Jadi ini tersisa 1/2 dikalikan dengan 10. Berarti 10 setengah kali 10. Berarti panjang KN itu sama dengan 5. Nah, otomatis panjang KN-nya 5. Berakibat panjang MN-nya itu adalah 15. Nah, itu proses pembuktian ya. Kalau kita mendapatkan soal yang titik Q-nya tidak berada tepat di tengah-tengah sini, maka kita pakai prinsip kesambungan seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan menghitung volume tombol yang kedua ya. Kita geser dulu ke sini ya. Jadi untuk volume tombol yang kedua, kita cari luas alasnya, berarti jumlah sisi yang sejajar, berarti MN ditambah dengan AB ya, setengah kali jumlah sisi yang sejajar. MN sudah kita dapatkan tadi, nilainya adalah 15, ditambah dengan AB itu 10, dikali dengan tinggi dari masih milik trapesium ini ya, berarti 10. Ini luas alasnya dikalikan dengan tinggi dari prismanya. Tinggi dari prismanya itu adalah sejauh 40 ya. Ini sebagai tingginya adalah 40. Sehingga 2 dengan 40 sisalah di sini 20 ya. Kita dapatkan 15 tambah 10 berarti 25 dikali 10 kali 20 200 ya. Sehingga kita dapatkan 25 kali 2 itu 50 ya. Sentimeter kubik. Kalau kita rubah ke desimeter untuk bisa mendapatkan liter, berarti ini 5 desimeter kubik. Jadi untuk volume tombol yang kedua, berarti menghabiskan air sebanyak 5 desimeter kubik atau 5 liter. 5 liter air. Jadi di tombol pertama itu menghabiskan sekali tekan itu mungkin untuk BAB-nya menghabiskan 12 liter. Kalau sementara untuk volume tombol kedua untuk buang air kecil itu menghabiskan 5 liter ya. Nah, kita hubungkan ke pertanyaan. Nah, jika Q adalah titik tengah dari PR ya, dalam 20 kali pemakaian toilet, volume pemakaian air yang mungkin adalah, nah, kita perlu berandai-andai ya. Andai hanya tombol pertama saja yang digunakan ya. Andai tombol pertama saja yang digunakan dalam 20 kali pemakaian, berarti otomatis 20 dikali 12 liter. Itu menghabiskan 240 liter. Ini mungkin saja terjadi dalam 20 kali pemakaian, tetapi 240 tidak ada di option ya. Nah, kemudian kalau kita pakai yang tombol kedua saja. Jadi tombol yang kedua saja yang kita pakai dalam 20 kali, berarti 20 dikali 5 liter, berarti sama dengan 100 liter. 100 liter, sementara 100 liter tidak ada di sini. Maka dapat kita simpulkan bahwa dari 20 kali ini ada digunakan tombol pertama berapa kali dan tombol kedua berapa kali pula. Nah, perlu kita benar lebih tinggi ya, bagaimana proses menyelesaikan dari 20 kali ini berapa kali tombol pertama, berapa kali pula tombol yang kedua. Nah, jadi untuk memudahkan kita pakai persamaan Diopentin ya. Coba kita bersihkan dulu daerah di bawah. Nah, langkah pertama dalam membuat persamaan Diopentin, kita perlu menetapkan variabel terlebih dahulu ya. Jadi, untuk beraljabar kita sangat penting ya mendefinisikan variabel. Variabel itu apa gitu ya. Jadi kita misalkan, X misalnya, yaitu banyaknya pemakaian tombol pertama. Pemakaian tombol yang pertama ya. Sementara untuk Y itu banyaknya pemakaian tombol yang kedua. Pemakaian tombol yang kedua. Nah,
Jadi setelah kita coba di sebelumnya, kalau tombol pertama saja yang dipakai dalam 20 kali itu menghabiskan 240 liter, tidak ada adoption. Kalau tombol kedua saja yang dipakai 20 kali itu 100 liter, juga tidak ada adoption. Maka dapat kita simpulkan berarti ada dipakai tombol pertama sekian kali, tombol kedua juga sekian kali. Jumlah pemakaian tombolnya itulah 20 kali. Sehingga dari kata-kata itu bisa kita buat X tambah Y-nya itu sama dengan 20 kali. Nah, berapa banyaknya pemakaian tombol pertama? Bisa banyak kemungkinan. Bisa jadi 1 kali pemakaian tombol pertama, 19 kali tombol kedua. Atau bisa juga 5 kali pemakaian tombol pertama, 15 kali tombol yang kedua. Nah, jadi banyak kemungkinan-kemungkinan volume ya yang harus ada di salah satu option ini. Dan juga kita perlu menetapkan sebuah fungsi tujuan, di mana kita tahu bahwa volume dari tombol pertama itu sekali pemakaiannya itu adalah 12 liter ya. Jadi kalau tombol pertama dipakai 1 kali itu menghabiskan 12 liter. Jadi 12 ini bisa kita tetapkan sebagai variabel sebagai konstanta dari variabel X ya. Jadi kan 12 kali misalnya ya, untuk pemakaian tombol pertama ya. Tombol pertama itu kalau 20 kali dikalikan 12, 240, tidak ada option. Bisa juga untuk volume tombol kedua kan bisa kita tetapkan sebagai koefisien dari variabel Y ya untuk pemakaian tombol yang kedua. Nah, seperti halnya tadi, andai X sama Y-nya itu 20,0 misalnya. Artinya pemakaian tombol pertama saja yang 20 kali dan tidak ada digunakan tombol yang kedua sama sekali. Nah, kita dapatkan 240. Kemudian kita coba juga bagaimana kalau tidak ada pemakaian tombol pertama dan 20 kali tombol yang kedua ya. Berarti 0 kali 12 ditambah 5 kali 20 itu 100 ya. Sehingga modal matematikanya kita tetapkan sebuah fungsi tujuan yang terbaru yaitu fungsi Z yaitu 12X ditambah 5Y. Artinya dapat kita simpulkan bahwa volume dari setiap tombol, volumenya itu bisa kita tetapkan sebagai koefisien dari variabel yang sudah kita tetapkan ya. Itu inti dari eh, proses ini. Nah, kita akan mencari fungsi tujuan Z untuk menentukan beberapa kemungkinan yang terjadi. Jadi kita sudah menemukan bahwa X tambah Y itu sama dengan 20 ya. Kalau kita substitusikan berarti Y sama dengan 20 dikurang X. Nah, dapat kita substitusikan Y ke persamaan yang ini ya. Nah, coba kita bersihkan dulu. Dan persamaan Z ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat berapa kali penggunaan tombol pertama dan berapa kali pula tombol yang kedua ya. Jadi kalau kita substitusikan bahwa nilai Y itu sama dengan 20 kurang X, berarti 12X ditambah 5Y-nya. Y-nya itu adalah 20 kurang X biar variabelnya menjadi satu saja ya. Jadi sekarang terdapat hanya dalam satu variabel yaitu variabel X. Yaitu 12X ditambah 5 kali 20 itu 100 dikurang 5 kali X, berarti 5X. Sehingga kita dapatkan 12X dengan min 5X bisa dikurangi yaitu 7X ditambah 100. Nah, jadi kita sudah mendapatkan dalam bentuk yang lebih sederhana dalam satu variabel saja. Jadi yang awalnya itu fungsi tujuannya itu dalam variabel X dan Y, sekarang kita sederhanakan menjadi satu variabel saja, yaitu variabel X. Nah, berarti variabel X itu adalah banyaknya pemakaian tombol pertama. Nah, andai tombol pertama digunakan 1 kali berarti X-nya sama dengan 1, maka kita peroleh volume penggunaan dari volume yang terpakai, berarti artinya 1 kali pemakaian tombol pertama dan 19 kali tombol yang kedua ya. Kita dapatkan volumenya berarti 100 ditambah 7 kali 1, berarti sebanyak 107. Nah, kalau kita cek 107 tidak ada di option. Nah, kita coba pula kemungkinan yang kedua, andai kita pakai tombol pertama itu 2 kali. Nah, 2 kali artinya 2 kali pemakaian tombol pertama dan 18 kali pemakaian tombol yang kedua. Nah, otomatis kita kalikan saja. Nah, 2 kali 7 berarti 14 ditambah 100 berarti 114. Kalau kita cek 114 juga tidak ada di sini.
berarti kita coba lanjutkan ke percobaan selanjutnya, yaitu jika X-nya 3, berarti 7 kali 3, 21, ditambah 100, berarti 121. Nah, 121 sudah kita dapatkan ada di option yang C. Berarti dapat kita simpulkan bahwa untuk tombol pertama itu digunakan sebanyak 3 kali, dan tombol kedua, yaitu tombol pertama digunakan sebanyak 3 kali, tombol keduanya sebanyak 17 kali ya. Nah, kalau kita cobakan terus, jika X-nya 4, berarti 128. Jika X-nya 5, berarti 7 kali 5, 135. Jadi di antara option yang ini yang paling mungkin adalah option yang C. Oke, semoga bermanfaat.